Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'malunas solihati anna lahum ajran hasana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala di mana pada saat ini kita masih diberi keberlimpahan kehidupan, dan dengan bersyukur insya Allah kenikmatan keberkahan akan ditambahi oleh Allah Ta'ala. Kita akan membahas yang berhubungan berkorelasi dengan tema yang kemarin. Tema yang kemarin adalah tarhib Ramadan dan juga hakikat siam. Untuk saat ini topik kita adalah tujuan siam. Mengulang sedikit review pengertian kata siam. Siam berbentuk masdar dari fi'il madhi sulasi mazid sawama, dan siam atau sawama tasrifnya adalah sawama yusawimu musawamatan siyaman atau sawama yusawimu musawamatan siyaman. Adapun arti jika berasal dari sawama berarti bertahan atau menahan diri, jikalau soyama berarti sungguh-sungguh mencari. Jadi arti siam apabila dipandang dari sudut bahasa atau bahasa Arab adalah bertahan atau menahan diri dalam rangka sungguh-sungguh mencari ketakwaan. Hal pertama yang harus kita mantapkan dalam jiwa kita setiap melakukan ibadah adalah menata niat. Rasulullah mengajari kita bahwa kualitas setiap amalan yang kita lakukan bergantung kepada kualitas niatnya. Innamal a'malu binniyat. Nah, niatnya bagus, kualitas amalnya juga bagus. Niatnya buruk, kualitas amalnya ikut buruk, meskipun jenis dan kuantitas amalnya sama. Secara fikih, banyak di antara kita yang menganggap niat hanyalah sekedar ucapan lisan maupun siri dalam hati. Saat hendak melakukan perbuatan, misalnya menjelang puasa, sebagian kita itu kan mengucapkan kalimat niat itu ya, nawaitu soma'udin an adai wardi syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala, misal demikian. Yaitu monggo saja. Tapi dalam sudut pandang ulul albab, niat itu memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi roh setiap ibadah. Itulah sebabnya Rasulullah sampai mengatakan kualitas amalan tergantung pada niat. Ini bukan bermakna sekedar rukun dan syariat, melainkan bermakna hakikat, bahwa ibadah yang sama bisa memiliki dampak yang berbeda-beda ketika niatnya berbeda. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, siam yang diniatkan untuk menjadi sehat misalnya berbeda dengan siam yang diniatkan untuk sekedar menjalankan kewajiban. Orang yang meniatkan siamnya sebagai cara untuk menjadi sehat, mereka akan berusaha menata pola makan dan pola hidupnya lewat siam tadi, sehingga siam atau puasa akan benar-benar berdampak bagi kesehatan. Sayangnya fakta di lapangan masih menunjukkan bahwa umat Islam justru makan lebih banyak di bulan Ramadan. Buktinya, faktanya peredaran 9 bahan pokok, ya beras, tepung, minyak, telur dan lain sebagainya itu justru meningkat di sekitar Ramadan dan Lebaran. Selain itu, Allah juga mengajarkan di dalam firman-Nya bahwa puasa bertujuan untuk menjadi bertakwa sebagaimana disebutkan Al-Baqarah 183 yang biasa kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu. Maka
selain meniatkan siam untuk tujuan kesehatan, kita juga perlu meniatkan secara sungguh siam kita itu menjadi takwa, yakni kemampuan mengontrol diri secara perilaku. Niat yang kuat untuk menata perilaku lewat siam akan menghasilkan dampak yang signifikan dalam akhlak kita dibandingkan dengan mereka yang siam hanya karena terbawa arus Ramadan yang terjadi di sekitarnya. Para pelaku siam seusai Ramadan insya Allah akan menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, lebih pemaaf, lebih bijak, lebih dermawan, lebih jujur, lebih adil, dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini marilah kita menata niat dalam arti yang sungguhnya, bukan sekedar ucapan yang menjadi rukun ibadah kita, yang dengan niat itu kita puasakan pencernakan dan metabolisme tubuh kita secara lahiriah, sekaligus mempuasakan pikiran dan perasaan saat beraktivitas dalam keseharian. Sebuah niat yang akan menjaga kualitas amal ibadah puasa di bulan Ramadan untuk mencapai kualitas yang setinggi-tingginya. Yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah ayat yang tadi saya sebutkan ya. Tujuan bersiam adalah untuk bertakwa. Kita perhatikan, siapakah yang dipanggil Allah adalah orang yang beriman. Dengan kata lain, Allah tidak memanggil orang yang tidak beriman. Nah, berarti jika kita tidak termasuk orang beriman, kita tidak diwajibkan untuk siam dan tidak berpeluang menjadi orang yang bertakwa. Ya, itulah karena bagi orang yang tidak beriman, ibadah siam yang semestinya penuh makna menjadi tidak berarti, hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka sungguh demikian pentingnya keimanan sebagai pondasi bagi proses beragama, sehingga tidak heran Allah memberikan pilihan secara sangat tegas terkait hal ini. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah sama sekali. Itu kalau kita membaca surat Al-Kahfi ayat 29 itu ya. Kita suruh memilih. Nah, oleh karena itu ya, siam yang diniatkan untuk menjadi ya, takwa tadi, sesungguhnya ya hanya orang yang istilahnya diberi pengetahuan ya, apabila dia mendapatkan sesuatu itu dia patuh. Dalam surah 17 ayat 107, berimanlah ya kamu kepadanya atau tidak usah beriman sama sekali bagi Allah. Sama saja bagi Allah. Sungguhnya orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Nah, menurut ayat ini, keimanan memiliki keterkaitan erat dengan pengetahuan, yakni sebuah kepahaman atas suatu masalah yang menyebabkan dia menjadi yakin. Itulah iman. Seorang tidak akan bisa yakin kalau tidak memiliki pengetahuan atau suatu hal, dan dia tidak akan memiliki pengetahuan tentang hal itu kalau tidak mempelajarinya, dan dia tidak akan bisa mempelajarinya kalau dia tidak menggunakan akal kecerdasan secara sehat. Nah, ternyata keimanan memiliki kaitan erat dengan akal kecerdasan, sehingga runtutannya menjadi demikian ya. Orang berakal mesti menggunakan kecerdasannya untuk belajar, yang dengan belajar itu ia kemudian menjadi paham dan yakin, dan lantas memiliki komitmen untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya itu. Itulah proses keimanan, bukan sekedar ikut-ikutan atau hanya percaya. Maka kembali kepada ayat tentang siam di atas, panggilan untuk siam hanya ditujukan kepada mereka yang beriman, yakni orang yang sudah memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk siam, sehingga dia yakin bahwa siam ini sangat bermanfaat secara lahiriah maupun batiniah, dan kemudian dia berkomitmen untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan niat yang dijaganya secara istiqomah dalam perbuatannya. Jika ini yang terjadi, maka kalimat berikutnya di dalam ayat siam itu bakal menunjukkan dampaknya, yakni la'alakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa, karena memang ketakwaan adalah hasil akhir dari proses siam yang berbasis pada keimanan. Kita bisa melihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 177,
Lantas juga di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Berarti siam bagi orang yang sudah mencapai ketakwaan, dia harus sudah menjadi orang yang sesuai dengan Al-Baqarah 177 dan juga Ali Imran 133 sampai 134 itu. Nah, kalau kita melihat ya, laisal biro antu walu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib walakinal biro man amana billahi ya ila akhirih. Jadi di situ disebutkan ya bahwa kebaikan itu ya, bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu ialah kebajikan orang yang beriman pada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, meminta-minta, dan orang yang memerdekakan hamba saya, yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan sabar dalam penderitaan. Dan juga mereka itulah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Nah, ikhwatin yang berbahagia, oleh karena itu di samping Al-Baqarah 177, penjelasan bisa melihat sendiri ciri orang beriman bertakwa adalah Ali Imran 133 sampai 135 yang sebelumnya sudah kita sampaikan juga, sudah kita pelajari. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi